macam cik tuan dan puan semuanya, apa khabar malam hari ini? Senang rasanya saya Puan Asma malam hari ini dapat balik menjumpai Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan, tentunya dalam gelaran kesayangan kita, Senandung Melayu. Seperti biasa Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan, selama 1 jam ke depan Asma akan hadir mengawankan malam berehat Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan dan memberikan informasi yang menarik serta kita akan berdendang-dendang dengan alunan lagu Melayu. Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan, malam hari ini Asma tak akan sorang lagi, Asma ada jemputan lagi, jemputan yang sangat spesial. Tapi kalau nak tahu siapa jemputan Asma malam hari ini, kita dengarkan dulu lagu yang satu ini. Tanjung Katung airnya keruh, mandian anak di hari Senin. Tanjung Katung airnya keruh, mandian anak di hari Senin. Isinya apa, Jep? Laki bini sering bergaduh. Kenapa? Karena bini tiap minggu belanja online. Ya. Laki bini sering bergaduh karena bini tiap minggu belanja online. Pergi hari Senin nak beli si kain katun, bini belanja online, laki belanja di Simpang Limun. Ayah ombak Di Simpang Limun, ya. Hai ayah ombak di Simpang Limun. Nek Benny mari nek. Tanjung Katung airnya bening, tempat nak darah mencuci kening. Tanjung Katung airnya bening, tempat nak darah mencuci kening. Isi maya nek. Bagaimana kepala tak bening? Kenapa? Orang lah rumah bolak-balik minta rebonding. Allah. Bagaimana kepala tak bening? Orang lah rumah bolak-balik minta rebonding. Kemuning daun kemuning, peti di hari senja. Bolak-balik minta rebonding, pala aku botakkan aja. Ayah ombak botakan saja. Hai ayah ombak botakan saja. Tanjung Katung airnya bening, tempat wisata bentangkan tikar. Hai Tanjung Katung airnya bening, tempat wisata bentangkan tikar. Karena istri sering rebonding, kredit Vario sampai sekarang tak terbayar. Ya. Karena istri sering rebonding, kredit Vario sampai sekarang tak terbayar. Uak panjat pagar, mau petik mangga yang ranum, Vario tak terbayar, terakhir ditarik sorum. Ayah ombak ditarik sorum. Hai ayah ombak ditarik sorum. Ambil karet susun di peti, buat ikatan si daun nipah. Ambil karet susun di peti, buat ikatan si daun nipah. Isinya Jim. Lihat Pak Robert memakai topi, tampak muda, tambah tampan, tambah gagah. Ya. Lihat Pak Robert memakai topi, tampak muda, tambah gagah, tambah gagah. Enak makan roti, lebih enak makan somboy. Gagah pakai topi, mirip dengan Bobo Boy. Ayah ombak Mirip dengan Bobo Boy. Hai ayah ombak mirip dengan Bobo Boy. jalan pula di waktu mendung, anak Melayu memakai songket. Manis betul. Jalan pula di waktu mendung, anak Melayu memakai songket. Isinya banyak deh. Kakak sana siaran langsung, itu tandanya baru beli paket. Iya. Kakak sana siaran langsung, itu tandanya baru beli paket. Anak Melayu pakai songket, pakai di pagi hari, bukan
banyak paket tapi pakai hotspot suami. Ayah oma Pakai hotspot suami. Hai ayah oma pakai hotspot suami. Kota Medan hujannya rintik, tumbuhlah subur si buah kates. Hai kota Medan hujannya rintik, sayang tumbuhlah subur si buah kates. Abang yang joget memakai batik, gagah tampak macam anggota pas pampres. Rambut cepak pakai baju batik, tampak gagah macam anggota pas pampres. Hujan rintik-rintik tidak sampai ke kota tebing. Kalau Najib pakai baju batik, jatah waktu ngangkat piring. Ayah oma jatah ngangkat piring. Hai ayah oma jatah ngangkat piring. Musik. Pas ngangkat piring kan dapat baju kan. Betul sekali. Itulah yang kau pakai semalam. Kau tahu aja ya. Tahu dong. Ya iya. Ya Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan, seperti dengan janji Asma tadi, Asma ada jemputan malam hari ini. Ni orang siap pasti tahu nih siapa orangnya ni. Jauh-jauh Asma jemput dari siap Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan. Beliau ni merupakan salah satu tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh perempuan di Kabupaten Siak. Assalamualaikum Kak Risa. Waalaikumsalam. Apa kabar malam hari ni Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Asma sehat. Ya Asma sehat juga. Iya. Kau tak sehat tak muncul, tak jumpa kita Kak. Iya betul. Baik Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan, seperti kata Asma tadi, tak kenal maka tak sayang, kan tak sayang nanti tak cinta pula. Kak Risa boleh sapa dulu pemirsa kita Kak Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama lengkap Risa Syukria, tinggal di Siak, tepatnya di Kecamatan Mempura, tentunya tidak jauh dari kantor Bupati Siak. Dan saya juga hari-hari sekarang punya aktivitas sebagai pengusaha kuliner. Iya. Dan juga punya 2 orang anak yang masih balita dan anak kecil lah yang masih sekolah. Wah, luar biasa. Pengusaha kuliner rupanya Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan. Ih, jangan-jangan ada di mobilnya terbawa kuliner. Tak sempat ya Kak ya. Sempat. Sampai ke sini terkejar-kejar Kak. Saking sibuknya Kak Risa nih. Kak Risa, kalau kita cakap nih Kak Risa, kalau Asma tengok-tengok dari sosial media Kak Risa sekarang nih sibuk setiap hari. Jangan setiap hari, dalam sehari tu mau ada 10, 11, 12 kegiatan dia. Sebetulnya apa yang mendasari Kak Risa nih sampai bisa berkegiatan sesibuk ini sampai di hari ini? Iya, betul sekali Asma. Sebenarnya dari gadisnya saya sudah aktif dalam berorganisasi. Saya tergabung dari banyak organisasi, baik organisasi seperti KMPI, Karang Taruna, kemudian juga organisasi lainnya. Dan akhirnya alhamdulillah dapat suami yang mengerti. Mengerti kalau suami istrinya itu sangat aktif dalam berorganisasi, dan akhirnya karena mendukung saya tetap bisa berorganisasi meskipun sudah punya keluarga. Dan sekarang memang saya salah satu yang tercatat sebagai kontestan dalam legislatif. Wah, luar biasa ya. Tapi alhamdulillah keluarga mensupport Kak Risa. Alhamdulillah sangat menyupport karena ya saya anggota Persib ya. Jadi kalau kami anggota Persib ini punya aturan yang harus dipenuhi, dan itu tentunya tidak terlepas dari izin suami terlebih dahulu. Oke, wah, luar biasa sekali. Ternyata bukan sembarang Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan, dari gadis lagi dah sibuk dengan macam-macam kegiatan, dengan macam-macam organisasi yang dilaksanakan. Sebetulnya apa yang bikin Kak Risa ini tertarik untuk mengikuti organisasi kegiatan-kegiatan tersebut? Iya, mungkin karena memang pada dasarnya dulu dari sekolahnya memang saya sudah suka bergaul. Saya punya teman banyak, tidak cuma di sekolah saya dulunya, tapi saya juga aktif di dalam sanggar teater. Oh, sanggar teater. Iya, jadi saya dulu sering nampil dan saya juga sering ikut lomba, baik itu teater, baca puisi, dan mungkin dari ya usia remaja lah ya, sudah terbiasa bergaul, kemudian beraktivitas dan berkegiatan, akhirnya memang terbawa.
Nah, alhamdulillah positifnya di sekarang ini gitu. Banyak kalangan yang menilai ya mungkin salah satunya saya ditarik ke dunia politik itu ya karena mungkin aktivitas saya Keaktifan tadi itu ya. betul. Wah, luar biasa. Jadi dulu sempat menjajaki dunia kesenian juga ya Kak Betul, Risa ya. saya dulu salah satu aktris lah ya, aktris teater dan sudah ikut pertunjukan teater di beberapa panggung, termasuk juga di Pekanbaru ini, di Padang juga, Wih. dan bahkan kami juga pernah di luar dari Sumatera dulunya. Gitu. Iya. Dan saya juga sering ikut puisi dan mungkin dapat juara lomba puisi di beberapa provinsi waktu itu. Wah, luar biasa sekali, banyak prestasi yang dah diraih oleh Kak Risa Iya, nih. alhamdulillah. Dan sekarang Kak Risa kesibukan hari-hari apa selain daripada mengikuti masa ibarat kata masa memperkenalkan diri lah ke masyarakat Iya, ya. Kegiatan lainnya apa? Nah, saya kan juga punya usaha ya, usaha kuliner, rumah makan Itik Ladi Hijau. Iya, di Iya. mana tuh? Ini di Siak Siak, sendiri. Jadi di kota Siak itu ada satu, tepatnya di depan Masjid Islamic Center, dan yang satu lagi ada lokasinya di dekat Mempura Tanjung Agung itu atau di seberang kantor Bupati Siak. Iya, jadi ada dua. Jadi selain saya beraktivitas sekarang memang salah satu kontestan di politik ya, saya juga sibuk dengan usaha kuliner saya. Jadi memang sibuk pol-pol ya Kak Risa ya. Nak bikin janji dengan beliau ni kau main payah lagi Pak Cik Cik Tuan dan Puan. Kemudian Kak Risa, ketika Kak Risa tadi katakan Kak Risa ni pernah dulu waktu masa-masa gadis dulu ikut dalam kegiatan teater, kemudian juga aktif dalam istilahnya kalau kita baca puisi ini penyair lah ya. Kalau pada masa itu Kak Risa dikatakan bahwasanya itu kegiatan yang Kak Risa ikuti, apakah kira-kira kegiatan-kegiatan tersebut memberi manfaat lebih bagi kehidupan Kak Risa? Oh, sangat memberi. Jadi mungkin ada salah satu hikmah di balik perjalanan hidup kami, karena memang waktu itu kami adalah salah satu, mungkin boleh dibilang adalah salah satu anak yang broken home. Nah, akhirnya ketika kita sudah berada di posisi yang lagi labil, alhamdulillah dapat tempat di mana kita bisa beraktivitas yang positif gitu. Jadi kalau pulang sekolah dulu saya seringnya ke sanggar. Saya pulang sekolah ke sanggar, latihan, yaitu tempat wadahnya daripada hal-hal yang enggak gitu. Nah, alhamdulillahnya kalau udah waktu SMA kelas 1 itu saya sudah melatih anak SMA kelas 2. Wih, junior melatih senior ya. Dari kalau dalam tingkat sekolahnya mungkin saya junior, tapi kalau di sanggar itu mungkin saya seniornya. Betul. Akhirnya saya melatih. Kalau dulu kan ada ya pagelaran yang dilaksanakan untuk nilai gitu, dan kita bikin kelompok pertunjukan. Ambil nilai Iya, betul. Nah, alhamdulillah saya waktu itu dipercaya oleh sanggar untuk melatih kelas 2 sama kelas 3. Nah, itu ada income-nya gitu. Orang itu dikenakan biaya setiap latihan. Nah, mungkin nanti ada persentasenya, presentasi untuk sanggar, presentasi untuk kita pelatih. Iya, hobi berbayar saya. Dari muda lagi dah merasakan namanya hobi berbayar ya. Baik. Jadi dapat kita pahami bahwasanya ketika suatu masalah yang muncul dalam hidup kita tidak serta-merta menjadikan itu suatu hal yang menghambat jalan kita Kak Risa ya. Betul sekali. Memang alhamdulillahnya ya kita berada di lingkungan yang sangat mendukung. Mungkin kalau anak-anak sekarang ketika terjadi itu gejolaknya, ya maaf cerita nih banyak yang ke lingkungan yang nggak baik. Nah, saya memang alhamdulillahnya dituntun ke lingkungan yang sangat positif, dan itu yang membantu saya masuk dulu kerja di Siak Televisi. Oh iya. Ya, jadi tamat sekolah saya coba dengan sertifikat yang saya punya banyak-banyak itu saya coba masuk di Siak Televisi, dan sebenarnya saya dulu juga reporter. Wih, Iya, di Siak TV dari 2007. Dari 2007. Ya. Sekarang masih aktif tak? Tidak. Karena kalau Siak TV itu kan memang Pemda ya. Di Pemda kita berstatus honorer di Pemda. Nah, 2009 itu kan ada SOP baru bahwa lembaga penyiaran itu di bawah Infocom. Nah, dulu sebelumnya di humasnya Setda itu. Nah, akhirnya ketika ada perpindahan
Siak TV ditarik ke Infocom, saya tinggal di Humas. Oh, Saya tetap ditahan di tertinggal Humas, ya. iya. Oh iya, bertahan ke atau tertahan? Memang Beza ditahan, nih. Memang memang ditahan. ditahan. Karena kan- potensi tadi tuh. Karena Humas sendiri kan juga butuh tukang rilis. Betul. Iya, jadi saya dengan satu orang teman saya, fotografer, kami disuruh tinggal lah gitu. Saya sebagai perilis dan teman saya sebagai fotografer. Oh iya, Mak, itu tadi bukan bertahan ya, tapi tertahan. Karena potensi yang dinilai tadi ya. Iya, Jadi bukan main-main ya Kak Risa ya. Jadi ini untuk yang muda-muda juga nih. Jadi ketika kita dihadapkan sebuah masalah, justru jangan menuju ke yang buruk-buruk, tapi kita cari sesuatu yang sifatnya positif yang akhirnya membawa itu, menjadikan itu sebagai jalan kita untuk menuju sukses Kak Risa ya. Betul sekali. Oke, kemudian Kak Risa sebagai salah satu orang yang pernah aktif di dunia kesenian. Kalau menurut Kak Risa sendiri, masyarakat menilai, memandang sebuah kesenian itu seperti apa Kak? Iya, dia beda lingkungan, beda juga penilaiannya. Kalau di kota-kota besar itu mungkin sebuah kesenian itu adalah sebuah pekerjaan yang cukup menjanjikan. Tapi kalau di daerah-daerah, tidak semua daerah seperti itu. Karena mungkin barangkali ada daerah yang menganggap itu tidak pokok gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa kita berkarya. Jadi saya dulu juga 2009 itu pernah menjadi ketua Sanggar Teater di Siak. Di Siak. Di Siak. Kamu boleh disebutkan nama sanggar? Sanggar Tahta namanya. Sanggar Tahta. Iya, 2009. Dan kita beraktivitas pada saat itu memang disupport Pemda. Iya. Kita disupport Pemda waktu itu. Kemudian tapi perkembangan waktu terjadi juga gejolak keuangan daerah, tidak semua bisa diakomodir oleh Pemda. Kemudian juga ditambah lagi aturan nih, tidak adanya dana hibah itu gitu. Nah, akhirnya mungkin support Pemda tidak berupa material uang gitu, tapi tetap disupport melalui barangkali fasilitas-fasilitas. Sampai saat ini sanggar itu juga ada di Siak, tapi sudah beda nama. Dan itu juga teman-teman yang lama juga yang berkreativitas, dan itu tetap bisa berkreativitas melalui program Pemda juga gitu. Tapi beda kemasannya. Gitu, beda kemasan. Iya. Karena saya, kalau yang setahu saya di Kabupaten Siak nih, kalau untuk kesenian dia pasti yang termasuk salah satu diperhatikan juga. Betul, sangat diperhatikan. Apalagi seperti tari, kemudian juga lawak juga yang sempat terkenal dari Siak. Banyak sih, musik juga ada, musik, cuma ya memang beda kemasan saja. Beda kemasan untuk yang sekarang nih. Iya. Ya. Apa sebetulnya yang kalau Kak Risa tengok, apa sebetulnya perbedaan dulu dengan sekarang orang berkesenian? Tentu perkembangan seninya juga ya. Kemudian juga pola pikir manusianya. Ya, kalau dulu mungkin tidak seperti sekarang menerima kesenian, tapi memang sangat antusias masyarakat tinggi juga, apalagi musik dan tari. Musik dan Ya, tari. musik Sekarang dan ini tari. ramai ya, apalagi Iya. kalau misalnya ada festival-festival di Siak tuh Betul. rajin tuh. Segala macam festival di Siak tuh pokoknya selalu ada tari dan musik. Dan apalagi sekarang kafe-kafe yang ada di Siak sudah punya musik live yang akustik gitu. Jadi memang mereka meskipun tidak ada support dari Pemda, tapi mereka tetap beraktivitas gitu loh. Tapi berarti supportnya itu dalam catatan, bukan seperti dulu kemasannya. Kalau dulu kan memang betul-betul hibah itu diserahkan kepada sanggar. Kalau sekarang Percayakan kepada sanggar untuk mengelola ya. ya. Kalau sekarang mungkin dinas yang membuat program gitu. Kemudian sanggar bekerja sama dengan dinas. Macam seperti gitu. Itu. Iya, tetap disupport. Iya. Tadi Kak Risa katakan bahwasannya waktu remaja dulu pernah menjadi pelatih ya. Melatih, kalau ibarat kata di tingkat sekolahnya Kak Risa ini junior melatih senior, tapi kalau di dunia teater nih termasuk senior melatih kepada juniornya. Apa yang Kak Risa rasakan, maksudnya macam gini, ketika kita melatih sesuatu atau mengerjakan sesuatu dan membuahkan hasil, apa yang dirasakan waktu itu? Kepuasan, pasti kepuasan. Sama kayak seorang sutradara melatih aktornya, memberikan sebuah naskah, kemudian dipentaskan, riuhnya tepuk tangan penonton, itu pasti kepuasan. Sama juga dengan itu, kita sebagai pelatih memberikan pelajaran kepada yang dilatih, kemudian mereka bisa tampil dengan bagus, ya kepuasan. Dan mungkin memang saya juga punya jiwanya di sana, jiwanya di kesenian gitu ya. Pada saat itu ya
saya tidak memikirkan hal-hal yang oh ada masalah itu, saya nggak memikirkan. Yang penting saya beraktivitas aja gitu. Oke, kalau ke kanak-kanak, ke anak-anak sendiri macam mana Kak Risa? Ada yang menurun tak ikut daripada Kak Sepertinya Risa? tidak. Tak ada yang ikut. Sepertinya tidak. Atau belum terlihat gitu. Belum nampak. Karena sekarang anak saya lebih sukanya sepatu roda. Oh, ya sifatnya atletik Iya, ya, olahraga. olahraga. Dua-duanya. Dua-dua aja. Dua-duanya. Apapun itu disupport Kak Risa Iya, ya, selama untuk positif. positif Iya. dan juga untuk perkembangan hidupnya. Betul. Ketika Kak Risa nih sebagai orang yang bisa dikatakan dari usia remaja sudah orang yang muncul tampil di sosial, tampil di masyarakat. Apakah ada keinginan juga untuk mendidik anak-anak supaya berani tampil di masyarakat macam Kak Ya, Risa? tentu. Tetapi saya tidak memaksakan. Tidak memaksa. Ya, tidak memaksakan. Kalau itu munculnya dari mereka boleh. Tapi kalau misalnya saya harus memaksa, tidak. Karena kenapa? Di dalam tubuh anak saya ada 2 darah loh. Iya. Saya kesenian, bapaknya militer. Iya. Nggak mungkin dipaksakan. Tapi alhamdulillah kesenian dengan seni dan militer boleh bersatu Iya, ya. boleh. Baik. Dari sepanjang perjalanan kehidupan Kak Risa, apa pengalaman yang paling berkesan ya hingga hari ini Kak Risa tak bisa lupakan yang barangkali itu menjadi motivasi atau inspirasi bagi hidup Kak Risa? Ya, tentunya pengalaman hidup ya. Pengalaman hidup kita yang barangkali orang bisa menganggap kita nggak akan berhasil. Nah, dulu memang nggak ada percayalah orang. Saya punya saudara 4 orang, saya paling tua. Orang nggak akan percaya ini orang ini nggak akan berhasil. Pernah dikatakan seperti itu? Pernah. Jadi saya memilih tidak kuliah waktu itu, saya memilih kerja langsung ya, karena nggak akan mungkin gitu loh. Karena saya anak paling tua dengan kondisi keluarga pada saat seperti itu ya. Akhirnya saya mengalah nih, saya kerja. Kemudian di bawah saya ada adik, saya bilang kuliah. Tapi ya nggak orang jauh, orang dekat juga nggak akan percaya gitu. Ngapain kuliah, biayanya mahal gitu, nggak akan sanggup gitu loh. Ya saya bilang kalau saya nggak bisa hari ini, ya mungkin adik-adik saya bisa. Akhirnya saya suruh aja, udah ikut aja. Dia lulus, akhirnya kuliah dan kemudian berhasil. Kemudian adik yang nomor 3 kuliah juga dengan jalur yang berbeda, yang nomor 4 kuliah, dan alhamdulillah kami 4-4-nya sarjana. Alhamdulillah, ya, walaupun menyusul yang terakhir ya, tapi sesuai lah dengan jadwal mereka gitu. Iya, dapat mematahkan apa yang menjadi Betul. pikiran negatif orang-orang, mewujudkan nih Kak Risa bisa membuktikan apa yang disanggahkan oleh orang-orang ya Kak Risa. Baik Kak Risa, ini menarik sekali nih perjalanan hidup Kak Risa ini menjadi inspirasi kita juga. Tapi kita nak berehat dulu Kak Risa sekejap boleh ya, karena ada lagu satu nih nak tayang, silakan. Iklan paket sosialisasi dan kampanye Riau TV khusus perseorangan
Satu kali tayang, biaya Rp50.000 dengan durasi 30 detik. Paket 7,5 juta untuk 200 kali tayang di bursa, di klip, belacak. Harga Rp75.000 per spot, tayang di program news, detak malam, detak siang, detak Melayu. Paket 200 kali tayang seharga Rp12 juta. Informasi dan pemasangan iklan hubungi marketing dan wartawan Riau TV. Greentex Electric Bike dan Electric Motorbike adalah merek sepeda dan sepeda motor terbaik di Indonesia. Dibekali dengan motor 1000/1500 watt dan baterai lithium 60 volt 23,4 ampere per hour. Dengan spesifikasi tersebut, motor Greentex dapat melaju hingga 70 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 100 km untuk sekali pengisian. Keunggulan lainnya adalah mesin motor tidak berisik, tidak perlu ganti oli, dan tidak perlu mengisi BBM. Motor Greentex juga tidak mengeluarkan gas karbon dioksida sehingga sangat ramah lingkungan. Mai Hareva selaku manajer Greentex Riau mengatakan, beberapa tipe dari motor listrik telah mendapat subsidi pemerintah sebesar 7 juta rupiah. Greentex juga memberi kemudahan seperti free charger selama 2 tahun yang berlaku di Greentex Charger Station. Konsumen tidak lagi perlu memikirkan biaya listrik selama menggunakan layanan tersebut. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan motor listrik impian Anda di dealer-dealer terdekat kami. Greentex Pekanbaru, Go Green Save Power.
mumbang menanam mumbang. Hai nasiblah baik tuan negeri Batuan. Cik Siti mengapa layang rambut, rambut berkepang kanan sebelah kanan sayang. Cik Siti mengapa layang rambut. Cik Tuan dan Puan, kita masih bersama dengan Kak Risa Syukriya, Kak ya, Syukriya SAPMM, dan masih bincang-bincang mengenai tema kita malam hari ini, perempuan berdaya, perempuan berkarya. Sesuai dengan tema kita nih Kak Risa, kalau tak silap Asma berapa minggu lalu Asma tengok Kak Risa dia dapat penghargaan. Boleh ceritakan tak itu penghargaan apa dan kapan waktu itu masanya? Iya. Jadi dalam rangka Hari Ibu ya. Dalam rangka Hari Ibu, ya, Desember berarti ya? Desember. Jadi Ekraf itu ya lagi membuat program penghargaan untuk wanita-wanita berprestasi dan kemudian wanita yang punya nilai di menurut versi mereka. Dan saya dihubungi salah satu panitia, salah satu kandidat. Jadi ada 2 kategori yang awalnya diberikan kepada saya. Jadi saya bilang ya kalau mau nilai silahkan dari segi kuliner saja. Betul. Karena memang saya berangkat dulu dari kuliner juga. Jadi saya selain berkesenian saya juga hobi berkuliner gitu loh. Jadi akhirnya saya buka usaha itu dari gadis juga pernah usaha kuliner, tapi perjalanannya pada saat gadis itu saya kerjasama dengan teman ya nggak jalan gitu, nggak berhasil. Namanya masih merintis ya kan? Iya, kemudian 2016 saya coba buat lagi, alhamdulillah dari awalnya kita punya kontrak, kemudian akhirnya ada punya tempat permanen 1 dan sekarang akhirnya alhamdulillah 2. Ada 2. Nah, jadi penilaian itulah yang dilakukan oleh tim dan kemudian dari berbagai aspek penilaian juga dan akhirnya saya termasuk salah satu nominasi gitu dan diberi penghargaan. Wah, luar biasa sekali Tania. Mendapatkan penghargaan itu bukan main-main ya Kak ya, karena pasti banyak poin-poinnya dinilai, tidak langsung serta-merta nengok kepada hasil, tapi juga menilai daripada apa yang sudah diperjuangkan hingga mendapatkan hasil tersebut ya Kak Risa ya. Baik, kemudian Kak Risa, kalau kita menengok realita kehidupan perempuan dari zaman dulu ke zaman sekarang ini kan sudah banyak perubahan ya. Kalau kita tahunya dulu kalau perempuan itu dipandangnya perempuan itu untuk apa sekolah tinggi-tinggi, cukup perempuan tuh nanti ujung-ujungnya ke dapur, ke sumur kata orang kan. Berbeza dengan sekarang. Kok Kak Risa memandang itu macam mana? Ya, betul. Mungkin saya salah satu yang barangkali hampir jadi korban seperti itu. Iya, hampir tidak ya. Hampir. Karena memang ya kalau orang-orang dahulu ya nenek atau apa, pasti mikirnya perempuan tuh nggak usah lambat-lambat nikahnya. Gitu. Karena nanti kalau lambat-lambat nikahnya tuh susah dapat anak. Kan itu ya mitosnya seperti itu ya. Betul. Nah, kebetulan sepupu saya itu adik dari saya itu sudah menikah dan punya anak. Tapi saya belum. Sebenarnya standar umurnya saya masih terbilang masih muda, cuma dia aja yang cepat. Kecepatan gitu. Jodohnya udah sampai. Iya, gitu. jodoh sampai. Kapan nak berangkat lagi dah? Iya. Dan juga mitosnya orang tua-tua, ngapain nih tinggi-tinggi pendidikannya nanti nggak ada jodohnya. Kenapa? Orang takut deketin gitu ya. Tapi saya pada saat itu berpikir perempuan tidak seperti itu. Saya merasa ibu saya juga single parent pada saat itu, berjuang sendiri bisa gitu. Kenapa saya tidak ikut jalannya untuk memperjuangkan perempuan ini? Gitu. Bukan berarti kita menyampingkan laki-laki, tidak ya. Tapi bagaimanapun laki-laki tetap pemimpinnya kita. Tapi di dalam karir kita perempuan itu punya kesempatan, kita punya peluang untuk mengembangkan diri kita ini. Nah, kalau sudah jadi istri orang, tentu suami tidak terlepas, izin tidak. Betul. Nah, alhamdulillah saya dapat jodoh mendukung gitu, mendukung semua aktivitas yang sejauh itu positif, dia sangat mendukung gitu. Dan saya tidak sepakat kalau misalnya perempuan hanya di dapur, kasur dan sumur. Saya tidak sepakat. Tidak zaman lagi tidak ya nyaman, tidak zamannya lagi. Sudah zamannya perempuan. Emansipasi perempuan, sudah zamannya perempuan ini diberikan kesempatan untuk bersuara juga ya, tak dibungkam lagi Kak Risa ya. Kemudian Kak Risa, kalau sekarang ini kan Kak Risa sedang aktif juga nih mengikuti
mendaftarkan diri sebagai salah satu kontestan untuk legislatif. Kalau boleh tahu dari partai apa Kak Disa? Dari Partai PAN. Partai Amanat PAN Nasional, untuk di iya. Kabupaten Siak Iya, ya. di Kabupaten Siak. DPRD Kabupaten Siak berarti ya. Dapil 1 Iya. luar biasa. Itu kan suatu hal yang pernah Kak Risa pikirkan tak? Pernah terfikirkan Kak? Aku mendaftar diri jadi calon legislatif. Pernah terpikir Kak? Barangkali saya juga sebenarnya aktif di partai itu udah mulai dari gadis. Oh, udah sejak lama. Ya, cuma dulu dari gadisnya mungkin saya lebih ke administrasi. Jadi saya banyak digunakan untuk membantu laporan keuangan di partai. Cuma yang namanya kita di putaran politik ya pasti akan terlibat. Jadi saya juga sering terlibat di kampanyenya kepala daerah. Iya. Jadi mulai memahami ya. Iya, mulai memahami. Tapi memang sempat terlintas. Kenapa? Karena saya juga dari kantor bupati itu pernah pindah sebagai staf di sekretariat DPRD-nya. Tapi masih di humas. Jadi saya melihat bagaimana kinerja dewan, tapi akan secepat ini itu belum gitu. Belum. Tapi pada saat kampanyenya Pak Bupati yang saat ini duduk, kebetulan saya mundurlah waktu itu sebagai staf di DPRD. Karena saya memang sudah berniat memang membantu Pak Bupati juga. Saya sebagai jurkam dan pembawa acara di setiap titik kampanye beliau. Saya ikut keliling kampanye itu sekitar lebih kurang 3,5 bulanan ya, setiap kecamatan, 14 kecamatan itu. Saya mengikuti semua. Jadi di dalam perjalanan itu memang terlintas bagi saya. Karena kita berinteraksi dengan banyak orang, dengan berbagai pola pikir, dengan berbagai macam budaya ya. Memang ada terlintas bagi saya, suatu saat saya ingin jadi wakil mereka. Karena barangkali ada rintihan dari masyarakat itu gitu, harapannya besar tapi tidak sampai gitu. Jadi saya seperti ingin suatu saat saya bisa mewujudkan impian mereka seperti itu gitu. Tapi ya dalam konteksnya adalah kepentingan orang banyak, bukan pribadi. Gitu. Jadi dalam kan ikut dalam kan bekerja lah gitu, dalam kan bertugas tadi itu ternyata terpandang juga masyarakat nih sebetulnya ada sesuatu yang belum tersampaikan yang menggerakkan hati Kak Risa untuk menjadi salah satu dari mungkin dari beberapa menjadi salah satu yang bisa ikut menyuarakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Oke. Kalau menurut Kak Risa sendiri seberapa apa istilahnya tuh ya keikutsertaan perempuan di dalam politik ini seberapa kemungkinan persennya atau menurut Kak Risa nih apa ya istilahnya ya keikutsertaan perempuan dalam politik ini apakah salah, apakah macam mana? Menurut saya tidak, karena memang jumlah perempuan ini di Kabupaten Siak sendiri itu banyak, sangat banyak. Namun kelemahan dari kita perempuan terkadang kan kurang yakin dengan kapasitas kita sesama perempuan. Tapi menurut saya setelah saya pelajari di lapangan, mereka itu bukan berarti tidak yakin dengan perempuannya, tetapi mungkin perempuannya yang kurang meyakinkan perempuan itu sendiri gitu sebagai pemilih. Saya berjalan beberapa tempat yang sudah, kalau saya sekarang ada 6 kecamatan ya di Dapil 1, saya interaksi dengan ibu-ibu, justru mereka antusias loh menerima perempuan gitu sesama, karena ada bahasanya saya dengar, Bu, saya lebih suka dengan perempuan karena lebih enak kita komunikasinya gitu. Tapi mungkin keterbatasannya perempuan sebelumnya tidak sejauh itu barangkali, jadi tidak sempat berkenalan sampai sedekat itu gitu lah. Tapi saya lihat sebelumnya saya pelajari banyak juga sih perempuan yang sudah sampai ke lini-lini yang paling bawah gitu loh. Tapi mungkin tidak terlepas dari takdir ya. Iya betul. Takdir berkata ya. Takdir iya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya kehadiran perempuan sebagai salah satu wakil daripada rakyat itu justru memang dibutuhkan banyak perempuan. Betul ya kan? sekali. Karena kalau pada saat ini berpikir perempuan tidak akan bisa, tidak mungkin. Kita perempuan juga punya kemampuan yang sama barangkali gitu loh. Terus bilang dari segi waktu perempuan punya kewajiban lah. Ini zaman tahun berapa loh, 2024. Nggak ada lagi kalau perempuan tuh hanya kasur dapur, nggak begitu juga. Tetapi sebagai perempuan, sebagai istri, kita memang punya kewajiban. Betul. Dan saya mempelajari juga Rasulullah itu sendiri dulu bukan memperlakukan istrinya itu sebagai permaisuri lah di rumah. Bahkan ceritanya saya baca juga, makan pun tangan istrinya
cucikan, Iya, jilatkan begitu. Artinya juga bukan berarti juga bahwa di zaman dahulu perempuan itu hanya kasur dapur, enggak juga gitu. Justru Nabi Muhammad kita sendiri memperlakukan perempuan itu ya spesial sekali gitu. Iya. Jadi terpatahkanlah mindset daripada masyarakat zaman dulu mengatakan bahwasanya perempuan itu tak ada power. Iya, betul. Memang kodratnya sudah ditetapkan, tapi ternyata untuk sekarang ini sudah tidak terpakai lagi mindset seperti itu ya. Betul. Macam mana pertama kali Kak Risa nih memberanikan diri, saya perempuan, saya bisa, saya berani? Iya, jadi memang dari diskusi ya. Iya. Dari diskusi dari tokoh partai lah gitu. Yang waktu itu menyampaikan maju gitu. Tapi saya pikir ya kalau caleg ini tidak cuma hanya kemampuan, betul, ya kan? Betul. Tidak cuma hanya keberanian, iya, tapi betul. banyak sebenarnya yang harus banyak dipertimbangkan. faktor-faktor yang harus ya, dipersiapkan. Betul, harus dipersiapkan gitu. Iya. Nah, mempersiapkan itu tidak bisa butuh 1-2 hari loh, tidak bisa sebulan 2 bulan gitu. Betul. Tapi bertahun dan saya karena memang 2019 itu sebenarnya sudah ada juga yang menyampaikan, yuk maju. Tapi pada saat itu saya punya alasan yang tepat. Waktu itu suami saya lagi pendidikan, jadi tidak tepat waktunya sekarang. Tapi dari situ waktu saya diminta, saya sudah berniat dalam hati, saya sempat ngomong sama suami, sepertinya nanti kita jadi dewan aja. Suami saya bilang, nggak apa-apa, gitu. Tapi diskusinya diskusi di rumah lah. Masih gitu. diskusi santai ya. Tetapi dalam bualan gurauan gitu, saya juga punya pemikiran yang serius gitu. Ya kalau memang saya mampu, kenapa tidak? Gitu, berbuat untuk banyak orang gitu. Nah saya sebenarnya dari 2019 sudah menyiapkan. Pertama itu mental. Mental, betul. Mental, saya mental, kemudian pengalaman, kemudian juga pengetahuan kita juga. Iya. Kemudian hal-hal lainnya gitu sudah saya persiapkan. Meskipun persiapan itu tidak 100% karena nggak mungkin juga sempurna gitu. Iya. Tapi kalau orang bilang kalau sudah di depan mata itu ya pasti bisa saja kalau punya niat. Betul, gitu. betul. Nah, akhirnya saya memang ketika diskusi ada yang menyarankan ya sudah maju saja. Saya bilang apa gini, diskusi yang panjang akhirnya saya cerita sama suami pun ya boleh, yuk maju. Nah jadi dengan dukungan beliau juga, dengan dukungan orang tua juga ya saya mencoba bismillah ya melangkah gitu. Dan mungkin salah satu keberanian saya waktu saya mundur dari honor menjadi jurkam oleh Pak Bupati waktu itu, mungkin itu salah satu saya mempelajari lingkungan. Ya salah satu juga menyiapkan mental. Ini dunia saya atau enggak gitu. Ternyata memang selama saya jalan itu saya enjoy. Betul. Ya, tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Meskipun ada yang menekan gitu loh, tapi saya merasa tidak ada tekanan gitu. Dan alhamdulillahnya suami saya ini mendukung. Itu sebenarnya kuncinya. Beliau mendukung. Kalau beliau tidak mendukung ya saya juga nggak akan melangkah jauh gitu. Karena bagaimanapun izin beliau itu, izin suami tetap nomor 1. Meskipun kita perempuan ini tetap tidak adalah bedanya dengan laki-laki ya kalau emansipasi gitu. Cuma akhirnya saya berniat bismillah ya saya mencalon. Nah karena kami istri TNI ini punya aturan izin itu harus ke Kasat gitu. Nah beliau supportnya beliau itu beliau yang ngurus semua. Beliau ngurus sampai setingkat-tingkatnya sampai ke atas. Dan alhamdulillah tuh 2022 pertengahan itu saya sudah mengantongi. 2023 pertengahannya saya sudah mengantongi izin dari Kasat. Itu bentuk keseriusan lah pada saat itu. Iya, dan bentuk juga support dari suami tadi itu ya. Kalau dia nggak nyupport tentu nggak akan jadi. Betul. Kemudian Kak Risa, ketika Kak Risa sekarang nih sudah mulai aktif berkampanye ke masyarakat, hadir di masyarakat, melihat apa yang masyarakat butuhkan. Kalau di dapil Kak Risa sendiri, sebetulnya untuk saat ini apa yang masyarakat butuhkan? Sebetulnya yang utama itu adalah kedekatan. Tapi saya mempelajari selama saya berjalan dengan Pak Bupati dan Ibu ya, saya mempelajari banyak dari beliau berdua, bahwa beliau berdua itu membangun emosional dengan masyarakat. Saya memang takjub karena memang di kabupaten saya itu ada 14 kecamatan, itu hanya beberapa TPS beliau yang kalah, gitu. Jadi saya mulai mempelajari apa sih gitu. Ternyata memang Pak Bupati itu mulai dari jadi wakil bupati
membangun emosional dengan masyarakat itu tidak seperti pimpinan atau pejabat dengan masyarakat, tetapi memang seperti keluarga. Nah itu yang menjadi pelajaran saya. Jadi saya mencoba belajar dari yang tentu dari tokoh-tokoh itu apa sih positifnya, apa sih kelebihannya si bapak ibu ini. Dan saya mencoba menciptakan itu, tapi memang harus natural gitu loh, tidak dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat sendiri itu nggak juga terbangun seperti beliau dengan masyarakatnya gitu. Dan itu alhamdulillahnya saya merasakan sendiri, karena memang saya basicnya suka berorganisasi, suka berbaur, bersosialisasi, dan alhamdulillah masyarakat juga menerima saya ya seperti keluarga lah. Karena saya kalau turun ke masyarakat saya bilang, Bapak Ibu, saya mencari keluarga. Ya, mau Bapak Ibu menganggap saya sebagai anak, sebagai adik, sebagai apa, ya penting saya mencari keluarga. Kan keluarga itu nggak mesti saudara. Betul. Jadi ibarat kata berarti membangun kedekatan batin, kedekatan emosional tadi itu ya dari hati, heart to heart lah kepada masyarakat nih ya, sehingga dengan cara itulah bisa mengorek-ngorek apa yang masyarakat butuhkan untuk pemerataan keadaan di sekitar lingkungannya ya. Oke. Kemudian Kak Risa, ketika pertama kali Kak Risa ini akan turun, pernah ada ketakutan masyarakat ini tidak menerima? Nah, sebenarnya mungkin saya karena sudah biasa jadi reporter. Kemudian juga biasa MC kayak Asma. Beliau ini aktif MC di Siak nih pemirsa. Jadi saya juga agak takut-takut juga nih, takut saya cakap. Jadi mungkin keberaniannya mungkin agak sedikit lebih dari yang lain gitu. Artinya berpikir negatif tidak diterima itu mungkin agak sedikit kurang bagi kita. Tapi bagaimana kita memutar otak, loh kalau kita nggak diterima di sana, apa yang harus kita buat biar kita diterima? Nah, itu yang harus kita pelajari gitu loh. Dan alhamdulillah saya sejauh ini berjalan karena konsepnya saya itu tidak mencari lawan, dan saya tidak mencari musuh, dan saya juga mencari keluarga. Ya kalau berkenan Bapak silakan, ya kalau tidak ya nggak apa-apa. Saya gitu aja. Kalau misalnya toh dia akhirnya tidak nerima, ya udah ngapain dipikirin saya. Yang penting saya tidak mengganggu, saya tidak merusak, saya tidak menyakiti gitu. Ya kalau tidak terima ya nggak apa-apa. Saya ikhlas gitu. Tapi saya tetap baik gitu aja. Saya tetap ibaratnya memutus silaturahmi tidak. Kemudian dalam kehidupan Kak Risa sekarang, siapa yang menjadi sosok yang menjadi inspirasi ataupun motivasi bagi Kak Risa? Pastinya ibu ya. Ibu ya. Karena bagaimanapun madrasah kita itu adalah ibu. Ya, kita perempuan, ya madrasah terbaik itu adalah kita perempuan gitu loh. Tentu banyak sih yang saya pelajari dari beliau. Beliau juga orang yang berani, kemudian juga keras kepala. Bukan keras kepalanya ini adalah punya pendirian gitu. Punya pendirian. Dan banyak sih yang saya lihat, meskipun ada yang nggak cocok, tapi banyak yang saya ambil dari beliau gitu. Ibu ya. Masih ada beliau? Sudah 5 Februari tahun 2023. Oh, sudah habis tahun ya. Tapi tetap masih dirindukan di hati ya Kak Risa. Baik. Kemudian Kak Risa, misal ya, kita mendoakan yang terbaik tentunya untuk Kak Risa. Semisal Kak Risa nih akhirnya dipercaya oleh masyarakat dengan kekuatan emosional, kedekatan emosional tadi, Kak Risa dipercaya oleh masyarakat. Apa yang pertama kali Kak Risa ingin lakukan di dapil Kak Risa khususnya? Ya, Masya Allah kalau iya alhamdulillah ya. Tentunya saya ingin selalu di mana saya berada, saya selalu menyampaikan bahwa saya wakil rakyat, saya akan berada di tengah-tengah rakyat. Artinya apa yang menjadi keluh kesah masyarakat sejauh itu kepentingan bersama, kepentingan orang banyak, saya siap. Dan saya tidak berjanji nih bisa, ya kan? Karena berjanji ini urusannya dengan Allah gitu. Tapi saya sampaikan semampu saya bisa, saya akan lakukan. Karena saya tipikal orang yang nggak mudah menyerah. Sebelum selesai, saya belum berhenti. Mau orang itu muak nengok wajah saya, nggak apa-apa. Yang penting kalau kepentingan bersama, kepentingan orang banyak, saya akan tetap menggebu untuk berbuat. Terakhir nih Kak Risa, sesuai dengan tema kita perempuan berdaya, perempuan berkarya. Apa motivasi dan harapan Kak Risa khususnya bagi perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Siak?
Ya. Silakan. Ya, bagi kita perempuan tentu kita perempuan itu bukanlah sebuah kendala atau persoalan bagi kita atau halangan bagi kita untuk melangkah. Justru kita perempuan ini punya kemampuan, kenapa tidak kita kembangkan. Nah, kemudian juga bisa kita sampaikan juga, kalau ingin kita menjadi orang terdepan, tidak harus melangkahkan atau tidak harus mematahkan orang lain, tapi menjadilah orang terdepan yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas dan punya kemampuan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan anak sendiri itu rezeki, bukan sebagai penghalang untuk kita berkarir, tetapi bukan juga harus kita kesampingkan. Nah, disinilah peran kita sebagai suami dan istri. Bagaimana kita bisa bekerja sama, bagaimana kita bisa saling mengerti, bagaimana kita di dalam rumah tangga itu bukan aku atau dia, tetapi kita. Ketika itu tercipta, insya Allah semuanya tidak ada yang sulit. Dan kita perempuan juga bisa berbuat untuk orang banyak dan bisa beraktivitas untuk orang banyak. Itu Oke, wah luar biasa sekali. Ini sangat menarik sekali pemirsa. Tapi sayangnya perbincangan kita setakat ini panjang, ternyata udah habis juga 1 jam Kak Riza. Baik pemirsa Rio TV dimanapun Anda berada, pemirsa Senandung Melayu yang menyaksikan pada malam hari ini, demikian bincang-bincang kita bersama dengan tokoh perempuan dari Kabupaten Siak, Kak Riza Syukria SAPMM pada malam hari ini. Terima kasih Kak Riza kehadirannya jauh-jauh. Ini langsung balik ke Siak, Dak? Kebetulan besok ada agenda di Pekanbaru. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan apapun yang menjadi harapan wujud dari Kak Risa, kami mendoakan mudah-mudahan untuk kebaikan Siak Kak Risa boleh menjadi ya. Amin insyaallah. Pemirsa, akhir kata saya Puan Asma beserta seluruh kerabat kerja petugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ujung malam di bawah terang bulan purnama, hatiku rindu kepada dirimu seorang. Tujuh purnama telah berlalu, engkau tinggalkan kampung halaman. Kekasih hati dinda menanti, kain selendang pengganti abang. Jauh di mata, jauh di sebelah, janganlah bimbang. Namun di hati, dekatlah sayang. Tujuh purnama telah berlalu, namun terasa bagai sewindu. Mengadu nasib di negeri orang, tunggu abang segera.
di mata